Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah tertentu. Pembagian hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang bertemu huruf hijaiyah dibagi menjadi 4. Yang pertama, izhar halki. Izhar mempunyai makna terang atau jelas. Disebut izhar halki karena makhraj dari huruf-huruf izhar halki keluar diucapkan dari dalam tenggorokan atau bisa disebut dengan halq. Hukum bacaan ini berlaku jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf dari huruf izhar. Cara membaca izhar halki adalah jelas, tanpa dengung. Misalnya, bacaan kufuwan ahad, maka huruf wawu dengan harokat fathah tanwin tidak boleh dibaca dengung. Yang kedua adalah idgham. Idgham adalah salah satu hukum dalam ilmu tajwid yang berupa berpadu atau bercampurnya antara dua buah huruf atau memasukkannya satu huruf ke dalam huruf yang lainnya. Jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham, maka cara membacanya harus melebur. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bigunnah adalah idgham yang dibaca dengan secara dengung atau gunnah. Hal ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf hijaiyah sebagai berikut, yakni huruf ya, nun, mim, dan waw. Contohnya, lahabiu watab, maka huruf wawu harus dibaca melebur dengan huruf sebelumnya. Idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah adalah idgham yang dibaca tanpa dengung. Hal ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf hijaiyah berikut ini, yaitu huruf la dan ro. Contohnya, walam yakul lahu. Yang ketiga adalah ikhfa hakiki. Secara bahasa, ikhfa berarti samar. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka harus dibaca samar. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, dal, zal, zai, sin, shin, so, do, to, zo, fa, kaf, kof, dan jim. Cara membaca bacaan ikhfa hakiki adalah dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar atau bisa juga menjadi suara eng atau ng. Sesudah itu disambut dengan dengung sepanjang 1 sampai 1,5 alif atau bisa kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Kemudian setelah itu barulah masuk untuk membaca huruf sesudah nun mati ataupun tanwin tersebut. Contoh bacaan ikhfa hakiki yaitu min dunihima. Yang keempat adalah iklab. Secara harfiah, iklab berarti mengganti. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaan nun sukun atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Contohnya, layum bazanna. 4 hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah tersebut bukan hanya perlu dipahami, tetapi juga kita perlu mengamalkannya dan mempraktikannya ke dalam membaca Al-Quran. Cukup sekian untuk pembahasan kita tentang nun sukun atau tanwin. Jika ada salah-salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.